Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para mama penggemar sinetron Badai Pasti Berlalu. Seperti biasa saya akan memberikan informasi dari kelanjutan sinetron Badai Pasti Berlalu yang tayang setiap harinya di SCTV. Namun sebelum itu kami sarankan untuk kalian semua untuk menonton videonya sampai habis ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan sebelum lanjut ke videonya, kami sarankan bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tak tertinggal informasi-informasi terupdate dari channel kami ini seputar sinetron Badai Pasti Berlalu, yang tentunya akan semakin seru dan menarik. Namun sebelum itu, saya akan mengulas episode yang sudah tayang untuk keperluan referensi di episode selanjutnya. Seperti yang kita ketahui, Siska saat ini memang tinggal di rumah Tante Marissa, dan nampaknya pilihan Siska untuk tinggal di sana bukanlah pilihan yang benar. Tante Marissa terus saja mencelakai Siska dengan memanfaatkan penyakit diabetes yang selama ini diderita Siska. Nah guys, apakah Leo akan mengetahui rencana jahat ibunya itu terhadap Siska? Serta Pak Diki yang terus saja mengancam keluarga Dr. Cory agar dirinya bisa menikah dengan Dr. Cory dengan memperalat Reta. Dan sepertinya Reta pun masuk ke dalam perangkap yang dibuat oleh Pak Diki yang licik itu. Yuk guys, simak videonya sampai selesai ya. Keadaan Siska saat ini memang kurang baik. Penyakit diabetes yang dia derita selama ini terus saja menggerogoti tubuhnya. Bahkan penyakit itu menyebabkan timbulnya penyakit-penyakit yang lain dalam tubuh Siska. Dokter pun mendiagnosa bahwa Siska mungkin tidak bisa hamil karena penyakit diabetes itu, yang menyebabkan gangguan pada alat reproduksinya, sehingga membuat Siska sulit untuk mempunyai keturunan. Namun untungnya Leo terus saja menyemangati dan selalu menyayangi Siska, apapun keadaan Siska saat ini. Di samping itu, Tante Marissa yang memang bekerja sama dengan Reta untuk membuat Siska dan celaka, dan tentu saja untuk memisahkan Leo dan Siska. Terus saja mencari-cari kesempatan untuk menyakiti Siska. Reta pun datang ke rumah Tante Marissa dan menemuinya untuk menanyakan bagaimana rencana mereka selanjutnya. Namun Reta kepergok oleh Siska dan Leo yang tiba di rumah tersebut dan mengetahui rencana Reta dan ibunya. Leo pun akhirnya berspekulasi bahwa Reta dan ibunya merencanakan sesuatu. Namun Tante Marissa mengelak saat ditanya hal itu oleh Leo. Kemudian Siska pun merasakan sakit di kepalanya dan sayangnya Leo tidak ada di sampingnya. Dia pun berusaha untuk mengambil obat yang sudah diberikan dokter di dalam tasnya. Namun sayangnya Tante Marissa mengambil obat itu dan membuangnya ke dalam kloset. Memang Tante Marissa ini sangat jahat ya guys. Dia menghalalkan segala cara untuk menyakiti Siska. Siska pun tak tahan lagi merasakan sakit di kepalanya itu sehingga dia terjatuh. Namun, Siska sempat mengirimkan sebuah pesan kepada Leo agar Leo segera pulang ke rumahnya. Ketika Leo sampai di depan rumahnya, dia melihat Pak Diki yang sedang duduk di teras. Kemudian dia menyapanya dan menanyakan apa tujuannya datang ke rumahnya. Kemudian Pak Diki meminta sejumlah uang kepada Leo dengan alasan untuk modal usaha. Karena tidak enak, Leo pun akhirnya memberikan uang kepada Pak Diki. Namun sebenarnya Leo tidak mengetahui uang itu digunakan untuk apa. Seusai pergi dari ATM, Leo pun bergegas pulang karena dia khawatir dengan keadaan Siska, yang menyuruhnya untuk segera pulang karena Siska membutuhkan bantuan Leo. Sesampainya di rumah, Leo melihat Siska yang sudah tergeletak di lantai. Kemudian Tante Marissa pun berpura-pura untuk menolong Siska ke atas kasur. Padahal dia dengan sengaja membiarkan Siska jatuh tergeletak karena kesakitan.
Siska pun menceritakan jika obatnya sudah hilang dari tasnya. Namun dia yakin saat di rumah sakit obat itu sudah dimasukkan ke dalam tasnya. Namun sayangnya saat dilihat obat itu sudah tidak ada. Leo pun akhirnya mencurigai ibunya Tante Marisa. Dia merasa aneh dengan sikapnya. Memang dari awal Tante Marisa tidak setuju dengan pernikahan Siska dan Leo. Namun mendadak dia setuju, bahkan menyuruh Siska dan Leo untuk tinggal bersamanya. Di samping itu, Pak Diki yang berniat untuk menikahi Dr. Cory dengan paksa, terus saja mengancam ayah Dr. Cory. Dia mengancam akan menghilangkan nyawa Reta. Kemudian di suatu malam Reta sedang duduk di sebuah taman, dan dia terlihat sedang menangis karena Leo sudah dimiliki oleh Siska. Kemudian Pak Diki menghampirinya dan menanyakan apa yang terjadi. Reta pun menceritakan jika dirinya begitu sedih karena Leo sudah dimiliki orang lain. Pak Diki kemudian mengusulkan bahwa jika dia ingin menghilangkan semua beban sedihnya itu, ada satu cara untuk mengatasi hal itu. Pak Diki kemudian menawarkan dan mengajak Reta untuk pergi karaoke ke sebuah klub. Meskipun Reta awalnya sempat menolak dan ragu, akhirnya Reta pergi bersama Pak Diki. Hingga Pak Diki pun tersenyum menyeringai karena Reta pun akhirnya masuk ke dalam perangkapnya. Reta tidak mengetahui bahwa Pak Diki merencanakan sesuatu. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat karaoke yang dulunya milik Pak Diki. Namun saat ini tempat karaoke itu diambil alih oleh Bu Arnas. Pak Diki pun memberikan minuman kepada Reta sehingga Reta tidak sadarkan diri dan mabuk. Pak Diki dengan sengaja mengambil foto mereka berdua yang sedang berada di klub itu untuk membuat keluarga Dr. Cory merasa terancam dengan keselamatan Reta. Untung saja Dr. Cory serta ayahnya segera menjemput Reta dengan bantuan Johnny dan Maureen. Dia pun membawa Reta pulang dan anak buah Maureen menghajar Pak Diki dengan babak belur. Tentu saja hal itu membuat Pak Diki menjadi marah kepada Johnny dan Maureen. Nah guys, apakah Pak Diki akan terus melangsungkan niatnya untuk menjebak Reta agar dirinya bisa mendapatkan Dr. Cory serta Leo yang akan mengetahui kejahatan ibunya yang sebenarnya, bahwa dia sudah merencanakan sesuatu untuk mencelakai Siska dengan bekerja sama dengan Reta. Nah guys, jangan sampai kelewatan untuk nonton sinetron kesayangan kita ini ya, yang tayang setiap harinya hanya di SCTV. Terima kasih bagi yang sudah menonton video kami dan sudah berlangganan di channel kami ini. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang bisa kami berikan kepada kalian seputar sinetron Badai Pasti Berlalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.